Shalom. Senang sekali saat ini saya punya kesempatan bisa berbagi kepada para wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Satu renungan. Kita akan belajar bersama-sama dari salah satu tokoh wanita yang berada di dalam Alkitab. Karena itu topik renungan yang ingin saya bagikan kepada para wanita-wanita yang mengasihi Tuhan dimanapun berada, yaitu wanita yang diberkati oleh Tuhan. Maukah para wanita engkau menjadi wanita yang diberkati oleh Tuhan? Tentu itu menjadi doa kita. Tentu itu menjadi harapan setiap kita. Amin. Karena itu mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Saya sudah menyiapkan Alkitab di depan saya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah Yael, istri Heber. Orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Kita akan belajar mengenal satu tokoh wanita yang ada di dalam perjanjian lama, khususnya yang terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim, yaitu seorang perempuan, seorang wanita yang bernama Yael. Namanya tidak seterkenal Deborah sebagai seorang nabiah Israel pada waktu itu. Yael hidup di zaman di mana Nabi Deborah memimpin bangsa Israel sebagai nabiah pada waktu itu. Dikisahkan pada waktu itu di mana Deborah memimpin sebagai seorang nabi, bangsa Israel berada di bawah penjajahan bangsa Kanaan di bawah kepemimpinan Raja Yabin. Raja Yabin ini memiliki satu panglima yang begitu luar biasa, yang begitu kuat, namanya Sisera. Seorang panglima yang sangat ditakuti. Dalam menaklukkan Israel, dia mengerahkan 900 kereta besi. Saudara, ini bukan main-main ya saudara, 900 kereta besi sebagai tanda bahwa Sisera ini punya satu keyakinan yang begitu kuat bahwa dia akan menaklukkan Israel di bawah kepemimpinannya. Nah, dalam waktu bersamaan, Deborah bersama-sama dengan Barak waktu itu mereka melakukan perlawanan. Mereka berperang melawan orang-orang Kanaan, tentara-tentara Kanaan di bawah kepemimpinan panglima yang sangat terkenal ini yang bernama Sisera ini. Nah, singkat cerita saudara, Kanaan ini kalah, tentara-tentaranya kalah. Sehingga akhirnya panglima Sisera ini harus melarikan diri. Nah, disinilah kisah ini dimulai. Kita akan belajar mengenal kisah tentang Yael, seorang wanita yang luar biasa, seorang wanita yang diberkati Tuhan. Karena kita pun rindu kita semua menjadi wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya akan bacakan kisahnya ini dari kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat, mulai ayatnya yang ke-15. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Nah, saya akan bacakan sampai sini dulu saudara. Jadi singkat cerita, Sisera itu sampai di kemah Heber yang mempunyai seorang istri yang bernama Yael. Yael itu menerima Sisera yang notabene sebenarnya adalah musuh besar yang sedang diburu oleh
orang-orang Israel pada waktu itu. Saudara, tentu tidak mudah ya menerima musuh yang sedang dicari, atau buronan DPO lah bisa dikatakan seperti itu, yang sedang dicari oleh orang-orang sebangsanya. Tetapi Yael pada waktu itu menerima Sisera untuk masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat. Dan luar biasa kalau kita membaca kisah ini tadi dalam firman Tuhan yang kita baca, penerimaan penyambutan Yael itu membuat Sisera itu begitu nyaman sebagai seorang buronan. Tentu dia juga dalam posisi ketakutan ya, sekalipun dia adalah orang yang kuat, pahlawan bagi orang-orang Kanaan pada waktu itu. Tetapi sebagai buronan tentu dia ketakutan karena dikejar-kejar oleh Barak dan tentara-tentara pada waktu itu. Tetapi sesuatu yang luar biasa, Yael ini saudara mampu menenteramkan hati Sisera, sehingga pada waktu diterima di rumahnya bisa tidur loh, bisa istirahat pules loh, luar biasa ya. Bahkan diselimuti, bahkan dikasih minum susu loh saudara ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi ceritanya nggak sampai di sini, saya lanjutkan firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan ayat 20 ya. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini? Maka jawablah, tidak ada. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Wow, ternyata Yael itu tidak sembarangan menerima Sisera masuk ke dalam rumahnya. Rupanya dia penuh dengan hikmat. Rupanya dia sudah penuh dengan strategi. Sehingga pada waktu Sisera berhasil tidur dengan tenangnya, dengan nyamannya di rumah Yael pada waktu itu saudara, diam-diam dia menyiapkan patok, dia menyiapkan palu seperti yang firman Tuhan baca bersama-sama, yang kita baca bersama-sama tadi. Dan dia mendekati Sisera itu dalam kondisi tertidur ya, pulas. Dipatokannya lah patok kemah itu ya, ditembuskannya dengan palu, itu menembus sampai ke pelipis, sampai tembus ke tanah ya saudara. Jadi seketika itu juga matilah Sisera. Jadi Sisera, musuh besar orang Israel, dia mati di tangan seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu rumah tangga biasa. Luar biasa ya. Makanya tadi dalam nyanyian Deborah yang kita baca di awal Hakim-Hakim pasal 5 ayat 24, Deborah menyanyikan satu nyanyian, dikatakan seperti ini, diberkatilah Yael istri Heber, orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Wow, luar biasa saudara. Maukah kita sebagai wanita-wanita juga menjadi wanita-wanita yang diberkati Tuhan, melebihi wanita-wanita yang lain? Karena Tuhan memberkati hidup setiap kita, karena Tuhan memberikan kemenangan kepada kita menghadapi persoalan pergumulan. Hari-hari ini kita tidak sedang berperang melawan seorang Sisera. Kita tidak sedang berperang melawan manusia. Musuh kita bukanlah manusia. Musuh kita bukanlah orang-orang yang mungkin saat ini sedang berkonflik dengan kita. Musuh kita adalah persoalan-persoalan kita, pergumulan-pergumulan kita yang harus kita taklukkan. Kita harus menang terhadap persoalan yang kita hadapi. Musuh kita mungkin ego kita yang harus kita taklukkan. Tetapi kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita bisa belajar dari Yael, bagaimana dia bisa penuh dengan hikmat, bisa penuh dengan strategi. Tanpa panik, dia mampu menaklukkan musuh Israel. Saya percaya kita pun sebagai wanita bisa menaklukkan musuh dalam kehidupan kita. Mau belajar saudara? Ya, kalau kita baca tadi dikatakan seperti ini, sekali lagi saya ulangi ya. Yael, istri Habel, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Karena telah lelah tertidur nyenyak, karena lelahnya maka matilah orang itu, matilah Sisera. Jadi palu yang ada di tangan itu
itu sebagai senjata yang digunakan oleh Yael untuk membunuh Sisera, musuh Israel. Kalau saya membaca firman Tuhan, ternyata palu juga punya simbol, saudara. Ini berbicara tentang simbol. Kalau kita membaca di dalam Yeremia, coba kita baca ya, kitab Yeremia, saudara. Yeremia pasal 23 ayat 29 dikatakan seperti ini. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan gunung batu. Ternyata palu itu di dalam kitab Yeremia itu merupakan gambaran tentang firman Tuhan. Dikatakan firmanku seperti api, tapi firmanku juga adalah seperti palu yang menghancurkan gunung batu. Jadi kalau Yael bisa membunuh musuh Israel dengan palu, artinya Yael itu adalah seorang wanita yang hatinya, hidupnya itu penuh dengan firman Tuhan. Jadi ternyata firman Tuhan itu begitu penting bagi kita para wanita. Pastikan kita memiliki firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Pastikan hati kita penuh dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu merupakan senjata, saudara, dalam menangkis musuh-musuh kita. Setiap hari kita butuh kekuatan firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan itu merupakan palu yang menghancurkan gunung batu. Jadi kalau kita mau menang menghadapi persoalan pergumulan hidup kita, pastikan kita memiliki firman Tuhan. Karena di dalam kitab Mazmur dikatakan, Mazmur pasal 119 ayat 98 dikatakan seperti ini. Perintah-perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Jadi ternyata firman Tuhan itu bisa membuat kita lebih bijaksana, bisa membuat kita lebih berhikmat daripada musuh-musuh kita. Ya, kalau Yael itu luar biasa, saudara, musuh nomor 1 daripada orang Israel berhasil dibunuh oleh seorang Yael, perempuan biasa, karena dia punya senjata. Pastikan kita juga mampu membunuh musuh-musuh kita, persoalan-persoalan kita, pergumulan-pergumulan kita, ego kita, dengan kekuatan firman Tuhan sebagai senjata kita. Amin. Karena firman Tuhan ini akan membuat kita lebih bijaksana, akan membuat kita lebih berhikmat. Karena itu sebagai wanita, pastikan kita baca firman Tuhan setiap hari. Jangan lupa bersaat teduh. Amin. Baca renungan firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Renungkan itu terus. Biarkan firman Tuhan itu terus menguatkan iman kita. Firman Tuhan itu terus menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga kita tampil sebagai pemenang dalam menghadapi hari-hari dalam kehidupan kita. Amin. Kalau mau menjadi wanita-wanita yang diberkati Tuhan, pastikan miliki firman Tuhan di hati kita, miliki firman Tuhan di hidup kita. Itulah firman Tuhan yang ingin saya sampaikan bagi para wanita-wanita dimanapun engkau berada. Jadilah wanita yang diberkati Tuhan, karena engkau memiliki firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan, engkau akan menjadi lebih berhikmat daripada musuh-musuh. Engkau akan melebihi perempuan-perempuan lain. Karena firman Tuhan akan menyingkapkan banyak rahasia besar dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan yang saya bagikan itu bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita, khususnya para wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.